Pria itu pulang ke rumah dan mendapati lampu ruang tamu tidak bisa dinyalakan. Tapi anehnya ada lampu yang terang benderang di atas lemari. Sebuah jam tangan yang selalu ia idamkan ada tepat di atas lemari. Dalam keadaan mabuk, ia tidak peduli dari mana jam tangan itu berasal dan langsung mengambil bangku di sebelahnya untuk berdiri meraihnya. Namun tiba-tiba, sebuah tali jerat mencekik lehernya dengan erat. Ia ditarik ke atas dengan kasar. Itu adalah tali panjat tebing berdiameter 11 mm yang mampu menahan beban hingga 500 kg. Pria yang mengikat tali itu melangkah keluar dari kegelapan. Ia menendang bangku tersebut dan baru merasa lega setelah melihat si pemabuk benar-benar kehabisan napas di depan matanya. Kemudian ia mengeluarkan ponselnya, memotret, dan mengirimkannya ke klien, karena misi ini bernilai $25.000 Amerika. Karena spesialisasi menciptakan kematian berupa kecelakaan yang sempurna untuk menghindari penyelidikan polisi, rekan-rekannya sering memanggilnya pembunuh kecelakaan. Pembunuh bayaran bernama Mike ini biasanya suka mengendarai sepeda motor. Setiap kali menyelesaikan sebuah misi, ia sering merasa sangat bersemangat. Untuk melepaskan kelebihan adrenalin, ia biasanya pergi ke sebuah bar yang dipenuhi orang-orang bermasalah. Ia memberikan sedikit uang tip kepada penjaga di pintu agar mereka pergi, lalu masuk ke dalam, khusus mencari para preman yang mengganggu pemandangan. Mike memutar matanya dan melihat beberapa pria bertubuh besar sedang mengganggu para gadis. Karena itu, ia sengaja mendekat dan melontarkan provokasi. Metode ini selalu berhasil. Benar saja, para pria besar yang terprovokasi itu langsung berbalik dan menerjangnya, sedangkan Mike sudah tidak bisa menahan tinjunya yang gatal. Mike bukan tipe orang yang bertarung biasa. Ia akan menghajar para bajingan yang suka menindas pria dan wanita ini sampai cacat. Lagi pula, di Inggris, orang-orang seperti ini tidak akan pernah habis seberapapun seringnya dihajar. Meskipun tidak mengalami kerugian apapun, setelah melampiaskan kemarahannya, Mike tetap mengambil sedikit uang dan melemparkannya kepada pemilik bar, karena biaya memanggil ambulans di Inggris juga tidak sedikit. Setelah merasa segar, ia akan berkendara ke sebuah pintu yang tersembunyi di sudut sepi. Ini adalah markas besar perusahaan pembunuh bayaran di mana ia menjadi anggotanya, sebuah bar bernama Oasis. Di malam hari, tempat ini mengumpulkan para pembunuh bayaran seperti Mike, hanya saja gaya kerja masing-masing orang sedikit berbeda. Pria besar berjanggut ini adalah Crep, Cliff, dikenal sebagai pembunuh berantai. Preman kasar dari Rusia ini sangat suka menggunakan kapa untuk menebas apa saja. Saat sedang gila, ia tidak pandang bulu. Namun, saat bertemu Mike yang memiliki hubungan baik dengannya, ia tetap tersenyum ramah. Pria dengan rambut wajah yang terlihat licik di sana adalah Peter, seorang ahli racun. Ia pendiam dan sangat suka meracuni targetnya secara diam-diam, sehingga saat mati pun mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mick dan Mark adalah tim pembunuh bayaran, keduanya adalah mantan pasukan khusus. Mereka paling ahli dalam menjebak preman jalanan yang tidak bersalah setelah mereka menghabisi target. Selain para pembunuh pria ini, bar Oasis juga memiliki seorang gadis yang seksi dan menawan. Gadis bernama Duyen, Jane, ini pernah belajar pada samurai Jepang. Setelah mahir, ia mengalahkan gurunya sendiri dan membawa sebilah katana menjelajahi dunia. Pemilik bar ini adalah seorang paman bernama Ray. Dialah yang menetapkan aturan untuk perusahaan pembunuh bayaran dan mengelola semua pembunuh di bawahnya. Reputasinya sangat tinggi. Tidak ada yang berani membuat masalah di barnya. Dan selain orang-orang ini, di bar ada satu orang yang paling dibenci Mike, yaitu seorang lelaki tua bernama Milton. Dia adalah perantara dari perusahaan pembunuh bayaran yang bertugas menghubungi klien dan mencocokkan informasi misi. Setelah itu, dia akan memilih pembunuh bayaran yang cocok untuk menyelesaikan misi. Mike paling benci lelaki tua Milton ini, orang yang suka mengambil komisi. Namun, ia tidak bisa tidak mematuhi perintahnya karena dialah yang membagikan misi. Kali ini Milton memberinya misi baru, melenyapkan seorang akuntan. Terlebih lagi, target ini tampaknya cukup penting karena klien membayar hadiah 2 kali lipat. Untuk melaksanakan misi ini, Mike menyamar sebagai tukang reparasi, bersembunyi di atap selama 5 hari, membawa senapan angin karbon dioksida dengan teleskop pembesaran tinggi, menunggu kesempatan terbaik. Akhirnya, ketika akuntan itu muncul di halte bus untuk menunggu bus, dia menunggu mobil yang lewat dengan kecepatan dan sudut yang sempurna. Peluru yang ditembakkan dari senapan itu adalah pecahan kaca yang mengenai ban mobil. Dengan begitu,
Polisi hanya akan mengira itu karena ban mobil meletus dan menabrak akuntan yang tidak beruntung itu. Begitu saja, Mike dengan mudah menyelesaikan misi dengan hadiah ganda. Sebagai seorang pembunuh bayaran dengan keterampilan membunuh yang sangat ahli, Mike juga memiliki kesedihan sendiri. Saat sendirian di rumah, ia selalu tanpa sadar teringat pada seorang wanita cantik. Itu adalah Beth, mantan pacar Mike. Keduanya saling mencintai saat masih bersama. Namun kemudian Mike melukai hatinya, sehingga Beth meninggalkannya dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal ini menjadi luka di hati Mike setiap kali ia memikirkannya. Saat hatinya sedang berat, ponselnya menerima pesan baru. Ternyata Milton meminta Mike datang sendiri untuk mengambil hadiah gandanya malam itu karena dia terlalu sibuk untuk pergi. Menurut aturan perusahaan pembunuh bayaran, hal ini tidak sah. Namun karena hadiahnya berlipat ganda, Mike tidak curiga. Malam itu, ia tiba di lokasi yang ditentukan, sebuah gang kecil yang sepi dan tenang. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor melaju kencang. Pengendaranya tiba-tiba memegang senapan mesin ringan dan menembak secara membabi buta ke arah Mike. Jika bukan karena kelincahan Mike yang sempat melompat ke belakang mobil, ia pasti sudah tertembak menjadi sarang lebah. Melihat serangannya meleset, pria bersenjata itu buru-buru memacu sepeda motornya untuk melarikan diri. Namun tak disangka, ujung gang ditutup sementara karena ada proyek pembangunan. Terpaksa, ia hanya bisa berbalik arah. Saat ini, Mike tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja di depan matanya. Pria bersenjata itu ditarik turun dari motor oleh Mike. Meski menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, ia tetap ingin terus melawan Mike. Namun ia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah pria yang dijuluki pria terkuat di seluruh Inggris. Akibatnya, pengendara yang malang ini, setiap kali bersikeras berdiri untuk menghadapi Mike, selalu dirobohkan oleh lawan dengan cara yang sama. Mike juga tidak bisa mengorek siapa klien di balik orang itu, jadi ia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan menghabisi pembunuh bayaran ini. Karena kebiasaan profesional, ia tetap menyamarkan mayatnya sebagai pengendara yang patah leher karena melaju terlalu cepat dan menabrak mobil. Setelah itu, ia menelepon Milton untuk mengkonfrontasinya, mengatakan bahwa itu adalah jebakan. Namun Milton menggunakan alasan akan menyelidikinya untuk menutupi hal itu dengan beberapa patah kata. Mike hanya bisa menahan amarahnya dan pulang dulu. Mengenai mobil yang hancur tertembak di sebelahnya, sudahlah, ia juga tidak bisa berpikir banyak lagi. Mungkin belakangan ini nasib buruk sedang menghantuinya, masalah demi masalah terus menimpa Mike. Tengah malam, saat sedang tertidur lelap, ia terbangun oleh suara telepon. Ia menerima kabar buruk. Beth, mantan pacarnya yang selalu ia rindukan, telah meninggal. Mike tidak percaya, ia tidak bisa menerima berita ini sebagai kenyataan. Keesokan harinya, Mike menghadiri pemakaman Beth. Ia berdiri dari kejauhan, tidak berani mendekat. Baru setelah pemakaman selesai dan semua orang pulang, Mike memegang sebuket bunga dan berjalan ke depan nisan Beth. Ini mungkin wanita yang paling dicintainya, ia perlu berbicara secara pribadi dengannya. Saat itu, seorang wanita melangkah mendekat, yaitu Jali, wanita yang tinggal bersama Beth. Setelah berbicara dengan Jali, Mike baru tahu bahwa Beth telah dibunuh secara brutal oleh dua pecandu narkoba yang membobol rumahnya. Polisi telah menemukan pembunuhnya, tetapi kedua preman itu telah tewas karena overdosis. Dan tak lama kemudian, Jali mengatakan hal yang lebih mengejutkan Mike. Beth sedang hamil sebelum meninggal, dan anak di dalam perutnya jelas adalah anak Mike. Mendengar informasi ini, Mike semakin depresi dan menderita. Di TV juga sedang disiarkan berita tentang kasus Beth. Beth, mantan pacar Mike, juga orang yang terkenal, seorang aktivis lingkungan radikal. Kegiatan terakhir Beth adalah menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pesisir. Melihat berita di TV, Mike sebagai pembunuh profesional mencium aroma yang tidak asing. Ia merasa kematian Beth mungkin tidak sesederhana yang diselidiki polisi. Karena Beth telah tiada dan anaknya belum lahir, Mike memutuskan untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Ia menggunakan budi yang terutang oleh orang lain kepadanya di masa lalu untuk mendapatkan berkas kasus Beth dari polisi. Setelah itu, sendirian ia pergi ke tempat kejadian perkara di mana Beth dibunuh. Ia membaca berkas sambil memeriksa jejak-jejak di tempat kejadian. Berkas tersebut menjelaskan bahwa dua preman kecil telah memanjat jendela lantai 3 dari luar,
mendobrak masuk untuk mencuri uang. Saat itu, Beth yang sedang hamil kembali ke rumah dan secara tidak sengaja menabrak mereka berdua. Lalu terjadilah tragedi itu. Setelah membunuh, kedua preman itu buru-buru memanjat turun dari jendela. Semua ini di mata Mike terlihat tidak normal. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memanjat naik lalu turun dengan mudah seperti itu? Selain itu, Mike juga melihat dalam laporan otopsi bahwa di dalam darah Beth terdapat thiopentone, obat untuk mengobati penyakit mental. Obat ini biasanya diresepkan oleh dokter untuk pasien yang fobia terbang. Namun Mike ingat betul bahwa Beth benar-benar normal saat naik pesawat. Jadi di kepala Mike mulai mensimulasikan ulang TKP pembunuhan yang sebenarnya. Dua pembunuh bayaran telah membobol ruangan, mengendalikan Beth, dan menyuntikannya sodium thiopental. Karena obat ini juga memiliki nama lain, yaitu serum kebenaran. Ini adalah barang yang sering digunakan oleh badan intelijen dan tentara bayaran khusus. Kedua pembunuh itu pasti ingin mengorek informasi sesuatu dari mulut Beth. Setelah selesai, untuk menutupi metode mereka menebarkan bulu dan cairan tubuh dari dua pecandu itu ke seluruh ruangan. Dan metode fitnah semacam ini, Mike sudah sangat mengenalnya, karena ini adalah cara yang paling sering digunakan oleh Mick dan Mark. Mike dengan marah mendatangi tempat latihan kedua pembunuh bersaudara itu. Keduanya melihat Mike datang tetapi pura-pura tidak terjadi apa-apa, seolah-olah sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Sampai Mike melemparkan berkas kasus itu ke tanah, menceritakan secara rinci setiap detail tentang situasi kasus yang telah ia analisis. Mark tahu ia tidak bisa berpura-pura lagi. Ia mengakui bahwa kematian Beth adalah pekerjaan terbaru mereka. Mereka hanya bekerja dan menerima uang, tidak menargetkan siapapun secara pribadi. Terlebih lagi, mereka juga tahu Beth adalah mantan pacar Mike, mengira bahwa tidak ada hubungan lagi, jadi mereka tidak ragu untuk bertindak. Mick menasihati Mike untuk pulang dan menenangkan diri. Mike awalnya ingin membereskan masalah ini, tapi tak disangka adik laki-laki Mick itu malah sengaja melontarkan kata-kata provokatif. Saat ini, Mike tidak bisa menahannya lagi. Kamu akan mati mengenaskan seperti wanita lesbimu itu. Mike dan kedua saudara praktisi taekwondo ini bertarung seimbang. Dua orang melawannya sendirian, membuatnya menerima banyak pukulan. Namun Mike teringat pada wanita yang paling dicintainya, teringat pada anak yang belum pernah ia temui. Nyala amarahnya membumbung ke langit, semakin bertarung semakin ganas. Terlebih lagi, setelah pertarungan-pertarungan sebelumnya, pada dasarnya ia sudah mengerti cara bertarung mereka berdua. Ia mulai mengerahkan seluruh kekuatannya, melontarkan pukulan-pukulan berat tanpa menahan diri. Kekuatan paling mengerikan dari Mike bukanlah pada kedua tinjunya, melainkan kaki bajanya. Karena belajar taekwondo sejak kecil, keterampilan tendangannya tak terkalahkan. Tendangan berputar 360 derajat dan tendangan putar belakangnya bisa dikatakan tak terbendung. Akhirnya, kedua bersaudara Mick dan Mark benar-benar dikalahkan sampai tunduk. Sang kakak, Mick, lebih tahu cara bersikap, mengucapkan banyak kata-kata manis agar Mike meredakan amarahnya. Namun untuk sang adik, Mark, si bodoh ini, Mike masih perlu melampiaskan amarahnya dengan keras. Bagaimanapun juga, mereka bertiga bekerja di perusahaan pembunuh bayaran yang sama, dan karena Paman Ray telah menetapkan larangan membunuh rekan kerja, Mike mengampuni mereka berdua. Tapi ia masih mengetahui dari mulut Mark bahwa misi ini juga ditugaskan kepada mereka oleh Milton. Pria tua brengsek ini, yang sebelumnya hampir membuatnya kehilangan nyawa, sekarang mengirim orang untuk membunuh mantan pacarnya. Mike merasa perlu mencarinya untuk membicarakan hal ini. Ia dengan marah kembali ke bar Oasis tetapi tidak menemukan Milton dimanapun. Paman Ray, yang berada di bar, telah mengetahui situasinya dari panggilan telepon Mick. Ia menyuruh Mike untuk tenang karena sebagai pembunuh bayaran, pantang untuk terlibat dalam urusan asmara pria dan wanita. Dia sedang hamil Paman Ray, itu adalah anakku. Mendengar ini, Paman Ray tidak tahu harus berkata apa lagi. Lagi pula, ia sudah mengenal pria ini sejak kecil. Di antara semua pembunuh bayaran, Mike memiliki hubungan terbaik dengannya. Tapi siapapun itu, tidak bisa melanggar aturan profesi ini. Jika tidak, perusahaan ini tidak akan ada lagi. Namun Mike bersikeras ingin mengetahui keberadaan Milton dan siapa klien di belakangnya. Paman Ray dengan marah menghancurkan gelas anggurnya. Ia dengan tegas memperingatkan Mike untuk tidak terus membuat masalah. Jika tidak, ia tidak akan membiarkannya meninggalkan bar ini.
Mike tahu bahwa di bawah meja bar Paman Ray tersembunyi senapan berburu yang sangat kuat. Ia hanya bisa menahan amarahnya dan untuk sementara meninggalkan bar. Ia tidak ingin menghancurkan periuk nasinya, mata pencahariannya, dan juga tidak ingin memutuskan hubungan dengan Paman Ray sampai ke titik yang tidak bisa diselamatkan. Karena tidak ada yang tahu bahwa Paman Ray sebenarnya adalah gurunya. Hal ini mengingatkan pada memori masa remaja Mike. Mike saat remaja tidak sekuat sekarang. Pada usia 15 tahun, ia dikejar dan dipukuli oleh sekelompok preman setiap hari. Terutama sang pemimpin, Romeo, yang memperlakukan Mike dengan sangat kejam. Setelah merampas uang darinya, ia juga tidak lupa memukulinya. Hari itu, ia dikejar seperti biasa. Dengan keterampilan melarikan diri yang terlatih, ia dengan mahir memanjat tembok untuk sementara waktu meloloskan diri dari bahaya. Saat ia bersembunyi di balik tembok untuk mengatur napas, tiba-tiba ia melihat seorang pria bertubuh besar dengan kasar menggunakan alat untuk mendobrak pintu rumah tetangga. Apalagi sepertinya itu bukan rumahnya. Mike melihat pria misterius itu menutup pintu, dan saat hendak pergi, ia dikepung oleh kelompok preman. Romeo sedang bersiap untuk memberi Mike pelajaran yang layak. Namun pada detik berikutnya, rumah di sebelah tiba-tiba meledak. Mike melihat pria misterius itu dengan cepat pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Entah apa yang dipikirkan Mike, sebuah pikiran melintas di kepalanya untuk mengikuti pria ini. Pria yang baru saja meledakkan rumah itu memiliki daya tarik yang mematikan baginya. Mike membuntuti pria besar itu selama 3 minggu. Setelah menyaksikan semua yang telah dilakukan pria itu, ia akhirnya mengerti bahwa ini adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Akhirnya suatu hari, Mike mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu pria besar itu, yang ternyata adalah Paman Ray Paruhbaya. Mike telah merekam semua yang ia lihat tentang pria itu membunuh orang. Paman Ray mencengkeram anak ini dan menyeretnya ke dalam rumah. Ia tidak mengerti apa yang diinginkan bocah konyol ini. Hasilnya, jawaban dari anak kurus ini di luar dugaannya, Mike ingin mengikutinya untuk belajar cara membunuh orang, dan orang yang paling ingin ia hancurkan adalah Romeo. Menurut akal sehat, Paman Ray biasanya akan langsung membunuhnya dan menguburnya diam-diam. Tapi ia tidak melakukannya. Karena ia merasa anak ini memiliki aura khusus. Mungkin dia adalah bahan yang bagus untuk menjadi pembunuh bayaran. Maka, di bawah bimbingan Paman Ray, Mike memulai rencana pembunuhan pertamanya. Ia menyelinap masuk ke rumah Romeo. Ia memanjat pagar balkon dan menempelkan uang kertas di antena TV. Ia diam-diam bersembunyi di tumpukan pakaian kotor, menunggu sampai Romeo kembali ke rumah. Romeo tanpa sengaja menemukan sebatang rokok di meja di depan jendela. Dia yang sudah kehabisan rokok menganggapnya sebagai hadiah dari langit, dan buru-buru mengambilnya untuk dihisap tepat di depan jendela. Dan pada saat itu, ia kebetulan melihat uang kertas di antena di luar jendela. Sepertinya hari ini ada terlalu banyak kejutan. Ia buru-buru lari ke balkon bermaksud mengambil uang itu. Tepat saat itulah, Mike mendorong Romeo dari balkon. Ia telah mengalahkan preman yang selalu menindasnya. Menurut akal sehat, pertama kali membunuh orang, batin biasanya akan berjuang dengan keras. Tapi Mike tidak merasakan apa-apa, bahkan ada rasa lega dan bahagia. Sejak hari itu, Mike mengikuti Paman Ray untuk memulai kursus yang sama sekali baru, bagaimana membuat seseorang mati karena kecelakaan. Ia mempelajari semua metode, penggunaan obat khusus, cara menggunakan senjata ringan dan berat. Tidak hanya itu, Paman Ray juga mengajarinya banyak seni bela diri, menjadikannya pembunuh yang luar biasa. Setiap kali memikirkan pengalaman masa lalu, Mike selalu merasa bersyukur kepada Paman Ray dan mengingat ajarannya. Tapi kali ini, demi wanita dan anak yang disayanginya, ia terpaksa melanggar batas. Mike mendatangi rumah Jali. Ia ingin mencari tahu lebih banyak informasi mengenai Beth. Jali, yang pada dasarnya tidak menyukai Mike, membiarkannya masuk ke rumah. Ketika ia mendengar Mike mengatakan bahwa Beth dibunuh oleh pembunuh bayaran, hal itu semakin memperkuat pikirannya. Pria di depannya ini hanyalah seorang pengangguran delusi. Pantas saja Beth meninggalkannya untuk bersama wanita itu. Mike menyadari bahwa apapun yang ia katakan, Jali menganggapnya sebagai lelucon. Mereka berdua tidak terhindar dari pertengkaran, dan tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba didobrak. Si pembunuh ganas, Cliff, memegang kapak besar dan menerobos masuk. Begitu melihat mereka berdua,
Ia langsung menebas tanpa ampun. Jali, yang belum pernah menyaksikan pemandangan ini, langsung ketakutan hingga membeku. Hanya bisa menatap kosong melihat Mike dan pria ganas itu bergulat. Cliff mungkin tidak secepat Mike, namun menang dalam kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan bantuan kapak, untuk sesaat Mike juga tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Dan setiap kali mengayunkan kapak besarnya, Cliff masuk ke kondisi mengamuk, tidak mengenali siapapun dan hanya tahu untuk menebas, dan menebas. Mike pun ditendang hingga jatuh ke lantai olehnya. Pada saat inilah Jali akhirnya sadar. Dia juga wanita yang berani. Ia menyambar pisau buah dan bergegas menusuk bahu Cliff. Tapi tanpa diduga, pria ganas ini memiliki darah, ketahanan, yang cukup tebal. Sebilah pisau buah tidak memengaruhinya sama sekali. Ia mendorong Jali, bermaksud menghabisi Mike. Sampai saat ini, Cliff akhirnya tenang kembali, memuntahkan darah. Ia mengenali Mike, melihat sahabatnya, dan kembali tersenyum. Sebelum meninggal, ia mengatakan kepada Mike bahwa ia datang ke sini juga atas instruksi Milton, dan targetnya sebenarnya bukanlah Mike melainkan Jali. Cliff telah meninggal. Jali saat ini sudah sangat ketakutan. Mike memegang bahunya dan mengguncangnya dengan keras untuk membangunkannya. Dia dan Beth pasti menyimpan rahasia sesuatu. Jika tidak akan ada orang yang berulang kali mengirim pembunuh untuk membunuh mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Jali akhirnya memberitahu Mike kebenarannya. Ternyata, selama hidupnya Beth selalu menyelidiki skandal di balik sebuah perusahaan minyak. Ia telah menyimpan beberapa dokumen penting yang disimpan di hard drive komputer orang tuanya. Orang-orang itu sepertinya ingin mencari informasi gelap ini. Mike langsung menyuruh Jali untuk segera pergi ke rumah orang tua Beth guna mengambil dokumen itu. Sedangkan ia perlu menemukan seseorang untuk dimintai penjelasan. Ia mendatangi panti pijat yang sering dikunjungi Milton. Seorang pria bertubuh besar penuh tato sedang memijat pria tua kecil itu. Mike mengambil barbel dan menghantam pria besar itu hingga pingsan. Milton, yang sedang menikmati pijatan, terkejut dan mendongak untuk melihat apa yang terjadi. Dan hasilnya adalah ia melihat orang yang paling tidak ingin ia lihat. Tak peduli bagaimana pria tua kecil itu menjelaskan, Mike tetap melontarkan beberapa pukulan terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahnya. Ia hampir dipukuli hingga babak belur, nyaris kehilangan nyawanya. Hadiah ganda tidak terlihat sepeser pun, ditambah lagi wanitanya juga dibunuh. Semua ini karena lelaki tua kecil ini. Tapi Milton, setelah merasakan penderitaan, malah melimpahkan semua tanggung jawab ke klien. Ia berkata bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Jika demikian, Mike meminta dia untuk mengungkapkan siapa kliennya. Tetapi Milton tetap bersikeras memegang apa yang disebut aturan industri. Ia mengertakkan gigi dan tidak mau bicara. Mike lalu mengambil batang besi dan memukulkannya dengan keras ke telapak kakinya. Ini di zaman kuno disebut hukuman penyiksaan kaki. Pria tua kecil itu tidak sanggup menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Akhirnya mengungkapkan informasi klien, yaitu seorang direktur keuangan bernama Ken. Mike akhirnya mendapatkan informasi yang ia inginkan, namun ia masih ingin memberi pelajaran pada pria tua kecil ini. Mike pergi, tetapi masalah yang ditimbulkannya telah membuat Paman Ray murka. Cliff mati, dan kedua bersaudara Mick-Mac dipukuli hingga memar. Ditambah Milton di sebelahnya yang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Paman Ray memutuskan untuk tidak sabar lagi dengan murid kesayangannya itu. Ia mengeluarkan misi baru, semua pembunuh di Bar Oasis harus turun tangan. Targetnya hanya satu orang, yaitu Mike. Selain itu, misi ini tidak memberikan imbalan untuk siapapun, karena ini berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan pembunuh bayaran. Badai pembunuhan akan segera datang. Di dalam bus, Mike dan Jali diam-diam bertemu. Jali memberitahu Mike rahasia yang disembunyikan Beth. Beth selalu menyelidiki perusahaan energi minyak. Perusahaan ini, karena memegang beberapa informasi gelap tentang Perdana Menteri, telah memerasnya untuk memenangkan hak pengeboran minyak lepas pantai. Dan Beth selalu menerima informasi tentang perusahaan ini dari seorang akuntan. Tapi tiba-tiba seminggu yang lalu, ia kehilangan kontak dengan akuntan tersebut. Mendengar ini, Mike memutar bola matanya tanpa daya, karena ia tahu akuntan itu adalah orang sial yang telah ia bunuh dengan pecahan kaca sebelumnya. Jali memberikan hard drive berisi dokumen-dokumen itu kepada Mike.
Ia mengatakan kepada Mike bahwa Beth sebenarnya sangat mencintainya. Hanya saja Mike adalah pria yang kaku dan tidak mengerti perasaan Beth yang sebenarnya. Sekarang, apapun yang dikatakan sudah terlambat. Dan hal yang bisa dilakukan Mike adalah membalas dendam untuk ibu dan anak itu. Inilah yang ada di pikiran Mike. Ia benar-benar akan membuat para bajingan itu membayar mahal. Saat ini, Direktur Keuangan bernama Ken sedang berada di kantornya, sibuk setengah mati karena urusan Beth, tanpa menyadari seorang pria telah diam-diam muncul di belakangnya. Mike memberikan pukulan baja bertubi-tubi pada akuntan keras kepala ini, ditambah dengan ancaman untuk melemparkannya keluar jendela. Akhirnya hal itu membuat mulutnya melunak dan memberitahu Mike siapa dalang di baliknya. Yaitu Kim, eksekutif senior dari perusahaan minyak tersebut. Dialah yang memerintahkan Ken untuk mengeluarkan uang guna menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh si akuntan pengkhianat itu, dan mengirim pembunuh untuk mencari informasi gelap dari tempat Beth. Namun, Mike tiba-tiba mendapatkan informasi yang lebih penting. Yakni, dalam kesepakatan para bajingan ini dengan perusahaan pembunuh bayaran, semua pekerjaan hanya diatur untuk diselesaikan oleh satu pembunuh. Jadi, pernyataan Milton bahwa ia sama sekali tidak tahu apa-apa adalah bohong. Dialah yang secara pribadi merencanakan dan mengatur semua pembunuhan tersebut. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Mike, orang yang ia benci. Terlebih lagi, Ken juga memiliki alat perekam suara elektronik. Di dalamnya terekam semua percakapan telepon antara dia dan Milton. Ini adalah buktinya. Tepat setelah mengatakan hal ini, dinding kantor tiba-tiba meledak. Kedua saudara, Mick dan Mark, menyerbu masuk dengan senapan mesin berat. Operasi perburuan penuh terhadap Mike resmi dimulai. Mike menghindari peluru dan bersembunyi di balik meja, tetapi Ken telah ditembak hancur seperti saringan. Mark, yang rahangnya telah dipatahkan oleh Mike, melemparkan granat. Mendengar suara itu, Mike menyadari bahaya, buru-buru melompat keluar dan menendang granat itu kembali. Mike memanfaatkan kelengahan keduanya, dengan cepat mendekat untuk pertarungan jarak dekat. Ia menepis pistol di tangan Mark, dan tepat pada saat itu, Mick memegang senapan mesin berat dan menembak ke arahnya. Tapi semua peluru itu mengenai adiknya sendiri. Pada saat ini, ia terpaku, telah membunuh adiknya dengan tangannya sendiri. Dalam kesedihan yang mendalam, ia hanya ingin membunuh Mike secepatnya, menembak dengan gila ke arahnya. Tetapi semua peluru telah habis, dan Mike masih belum terluka sedikitpun. Sepertinya peluru tidak mempan terhadapnya, tetap harus diselesaikan dengan pertarungan tangan kosong. Akhirnya keduanya kembali berduel. Mike yang sedang marah kekuatannya melonjak, dengan satu tangan melempar Mick hingga terbang. Sementara itu, Mike mengambil kesempatan untuk meraih tabung pemadam kebakaran di sebelahnya dan memukulkannya seperti palu ke arah Mick. Hanya dengan satu pukulan itu ia roboh ke tanah. Baru saja melangkah keluar dari pintu utama, spesialis racun Peter langsung menerjang tubuhnya. Menggunakan tangan beracunnya untuk menutupi mulut dan hidung Mike secara erat. Mike berusaha meronta untuk melepaskan diri dan baru melihat jelas lawannya. Di tangannya, ia mengeluarkan 2 jarum suntik. Tetapi seorang ahli racun yang hanya tahu meracuni dan tidak tahu cara bertarung, bagaimana bisa menjadi lawan Mike? Jarum beracun di tangannya diputar balik oleh Mike dan menusuk lehernya sendiri, lalu ia ditendang turun dari tangga oleh Mike. Setelah menyelesaikan rekan-rekannya ini, Mike mengendarai sepeda motor langsung ke rumah eksekutif senior perusahaan minyak, Kim. Ia diam-diam menyelinap ke villa. Saat ini, Kim berada di villanya yang besar, dilindungi oleh pembunuh wanita bersenjata pedang, Duyen. Dia dikirim secara khusus oleh Paman Ray, tak disangka ia benar-benar berguna. Mike tidak banyak bicara, langsung melompat ke dalam rumah, dengan santai muncul di hadapan mereka berdua. Sekarang bukan waktunya ia bermain-main dengan pembunuhan kecelakaan. Balas dendam harus dilakukan secara terang-terangan dengan pertarungan berhadap-hadapan. Pembunuh wanita Duyen menyerahkan katananya kepada Kim, menyuruhnya bersembunyi. Menurutnya, berhadapan dengan Mike sepertinya belum perlu menggunakan pedang ini. Benar saja, keterampilan bertarung Duyen sangat mengesankan. Ia dan Mike bertarung dengan seimbang. Dengan kemampuan bela diri tangan kosong yang terampil, beberapa kali ia membuat Mike tidak bisa membalas. Sepertinya kekuatan gadis ini termasuk dalam jajaran teratas di seluruh bar Oasis. Mike tampaknya meremehkannya sejak awal. Kemampuan Duyen benar-benar sangat mengesankan.
Ia menggunakan jurus-jurus tangan kosong yang membuat Mike berguling-guling di lantai. Sayangnya, stamina Duyen tetap tidak setangguh Mike. Setelah beberapa saat bertarung, ia perlahan kelelahan, dan saat itulah Mike mulai melancarkan serangan balik. Mike mengeluarkan jurus andalannya, tendangan berputar di udara, menendang Duyen hingga melayang. Pembunuh wanita yang arogan ini terpaksa mencabut katananya. Sepertinya ia juga meremehkan Mike. Setelah beberapa ronde, Mike terluka. Ia terpaksa meraih lampu berdiri untuk dijadikan senjata. Jika tidak, tangan kosong tidak akan bisa menghadapi pedang panjang. Tapi hanya dalam beberapa gerakan, gagang lampu itu terpotong oleh pedang tajam Duyen. Duyen yang merasa sudah memegang kemenangan mulai melontarkan ejekan kepada Mike. Mike menjadi marah, meninju dan menendang beberapa kali, lalu menusuknya hingga mati. Setelah menyelesaikan semua pembunuh bayaran, Mike akhirnya melihat dalang di balik pembunuhan Beth. Eksekutif senior perusahaan minyak itu masih ingin menggunakan uang untuk menyuap Mike. Ia merasa uang bisa menyelesaikan segalanya. Namun ia tidak tahu bahwa ada orang dan ada hal yang bahkan uang pun tidak bisa membelinya. Saat ini, Milton sedang bersembunyi di bar Paman Ray. Ia merasa dirinya sudah bisa tidur nyenyak, percaya bahwa para pembunuh bayaran telah membantunya menyelesaikan kekhawatirannya. Tapi tak disangka, Mike kembali ke bar dengan membawa katana. Orang-orang yang dikirimnya telah dimusnahkan semuanya. Paman Ray juga kehabisan akal, sepertinya muridnya ini telah melampaui dirinya. Milton bersembunyi ketakutan di balik Paman Ray. Kini ia hanya memiliki satu sandaran ini. Mendengar pria muda di depannya bahkan membunuh kliennya, Paman Ray, yang selalu menghargai aturan profesi, marah dan ingin memakinya. Tapi Mike memberitahunya bahwa semua ini sebenarnya disebabkan oleh pria tua rekannya di belakangnya. Milton masih ingin membela diri. Mike langsung melemparkan alat perekam itu ke atas meja. Di dalamnya terdengar rekaman percakapan kerjasama antara dia dan Ken si akuntan. Paman Ray langsung mengerti segalanya setelah mendengarnya. Rekan yang selama ini ingin ia lindungi, ternyata berani bermain kotor di belakangnya sedemikian banyak. Mengakibatkan semua pembunuhnya mati semua hanya untuk menghadapi muridnya. Paman Ray dengan marah memukuli Milton, langsung menginjaknya sampai mati di bawah meja bar. Pembunuh veteran yang sudah pensiun ini saat menjadi kejam juga bisa membuat orang bergidik. Tapi tak disangka, Paman Ray mengeluarkan senapan berburu laras ganda dari bawah bar dan mengarahkannya langsung ke bocah nakal Mike ini. Dia telah menghancurkan seluruh karir yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Ia hanya ingin mengakhirinya dengan satu tembakan. Tapi Mike terlihat percaya diri. Ia tahu Paman Ray hanya menakut-nakutinya. Ia bisa membiarkan orang lain bertindak menghadapi Mike, tapi dirinya sendiri tidak bisa. Bagaimanapun, Mike sudah seperti setengah putranya sendiri. Paman Ray menurunkan senapannya. Tapi hubungan antara dirinya dan pemuda ini telah mencapai akhirnya. Mike berbalik untuk pergi. Pada akhirnya, Paman Ray tidak lupa memberikan satu pesan kepadanya. Hati-hati, jangan sampai terbunuh. Paman Ray tersenyum. Mike benar-benar pembunuh terbaik yang telah ia latih dengan tangannya sendiri. Seorang pembunuh kecelakaan tanpa jejak. Ia akan bersembunyi di setiap sudut kota ini, menunggu kecelakaan berikutnya terjadi. Nilai dari sebuah film terletak pada reputasinya, sedangkan nilai dari ulasan film terletak pada perasaannya. Kisah hari ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton film ini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah ya.